Baik adik-adik sekalian, di satu semester ini kita akan berbicara tentang fikih wakaf kontemporer. Nah, berarti di situ ada dua, di satu sisi adalah fikihnya, ya, yang di sisi lain adalah kontemporer. Nah, berarti kontemporer itu yang bicara tentang hari ini ya, yang terkini. Nah, itu kontemporer di hari ini. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah, apa yang akan kita bahas dalam satu semester ini? Nah, yang akan kita bahas di dalam satu semester ini kita akan berbicara tentang fikih wakaf ya. Nah, Pak Enda sudah bikinkan silabus sederhananya ya. Jadi di hari ini kita akan berbicara tentang kontrak kuliah. Kita sudah perkenalan tadi. Kontrak kuliah, mata kuliah kita ini sudah dijelaskan tadi, yaitu 334 ya, 334, 30% formatif, 30% UTS, 40% UAS. Nah, lalu kemudian gambaran umum mata kuliah Ziswap ini, mata kuliah Fikih Wakaf ini, yang pertama adalah minggu depan kita akan berbicara tentang fikih wakaf klasik dan fikih wakaf kontemporer. Nah, ini tentu menjadi menarik adik-adik sekalian. Kalau fikih wakaf klasik itu lebih pada menjaga keabadian, keutuhan benda wakafnya. Contoh, wakaf itu tidak boleh ditukar, wakaf itu tidak boleh diganti dan berbagai macamnya. Tapi kalau wakaf kontemporer ternyata kalau kita perhatikan tidak hanya menjaga keutuhan ya, keabadian pokok atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan istilah baqaul ain ya. Jadi baqaul ainin itu menjadi sangat penting sehingga para ulama begitu berat sekali ketika misalnya mengeluarkan pendapat tentang kebolehan wakaf uang karena wakaf uang itu uangnya tidak bako, tidak kekal karena ketika dia diinvestasikan, dibelanjakan maka uangnya akan lenyap. Nah, sehingga para ulama dipikir misalnya begini, uang ini tidak bako kan, tidak kekal. Ketika saya belanjakan dia habis. Sehingga wakaf dalam klasik itu lebih bentuknya adalah tanah, bangunan, ya, madrasah, ya, atau kemudian madrasah, masjid, sama apa lagi M2K ya, sama kuburan ya, ya madrasah, masjid, sama kuburan. Nah, jadi kenapa? Karena dia bakok kekal. Nah, bagaimana kemudian dengan perkembangan ekonomi modern hari ini yang menuntut kemudian wakaf juga, fikih wakaf juga harus berkembang. Maka kita mengenal ada wakaf saham, wakaf uang dan berbagai macamnya. Nanti akan Pak Enda jelaskan minggu depan. Lalu kemudian setelah itu kita bicara tentang rukun dan syarat wakaf. Nah, ini menjadi menarik adik-adik sekalian bahwa bicara rukun dan syarat wakaf ternyata para fuqaha itu berbeda. Contoh misalnya Imam Abu Hanifah atau Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan rukun wakaf itu cukup satu, siqat. Jadi rukun wakaf itu cukup satu, siqat. Karena dengan siqat itu pernyataan pemberian wakaf sudah cukup. Tapi jumhur ulama seperti Syafi'i, Maliki, Hanbali itu mengatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat. Ada wakif, ada mauquf, ada mauquf alaih, ada siqat, ada pernyataan. Nah, terjadi perbedaan pendapat itu di kalangan para fuqaha. Nah, bagaimana kemudian kita melihatnya di dalam kerangka fikih perbedaan pendapat itu, lalu kemudian kita juga melihat bagaimana dalam prakteknya di undang-undang kita di hari ini. Hadirin sekalian rahimallah, lalu kemudian penukaran dan pergantian harta benda wakaf. Ini menjadi sangat menarik. Salah satu kunci sukses misalnya di Singapura, Singapura itu tanah wakafnya tidak bertambah karena luas negaranya kecil, tapi Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian, manfaatnya itu bertambah. Nah, salah satu kunci keberhasilannya adalah kunci ibdal dan istibdal ini, yaitu penukaran dan pergantian harta benda wakaf, atau kita kenal dalam istilah fikih dengan istilah apa deh? Ibdal dan istibdal. Ibdal itu adalah penukaran dan istibdal itu adalah pergantian. Boleh nggak harta benda wakaf ini ditukar misalnya dengan benda wakaf yang lainnya? Boleh nggak dia diganti? Nah, seperti sekarang misalnya, kenapa lahir PP Wakaf 25 tahun 2018 itu, ya, dan itu diantaranya adalah karena banyak sekali harta benda wakaf yang terkena misalnya proyek pembuatan jalan tol misalnya, dan itu kan mau tidak mau kan harus ditukar ya atau diganti dengan aset wakaf lainnya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik misalnya para ulama juga akan berbeda pendapat tentang ini. Nah, lalu yang kedua
yang berikutnya adalah wakaf jangka waktu. Wakaf jangka waktu ini menjadi menarik misalnya di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa wakaf itu sekali wakaf ya sudah selesai. Dia dia merupakan intikal, berpindahnya satu berpindahnya kepemilikan. Kalau saya wakafkan ini, maka ini bukan lagi milik saya, sudah intikal menjadi milik apa? Milik Allah. Milik Allah siapa? Milik umat. Tapi menurut mazhab Hanafi misalnya wakaf itu adalah bukan intikal, bukan perpindahan kepemilikan, dia merupakan hanya perpindahan manfaat. Jadi hak miliknya masih milik wakif, ya. Hanya manfaatnya saja yang berpindah. Sehingga dalam mazhab Hanafi boleh wakaf muakkad itu pakai jangka waktu misalnya. Dan itu dikenal di dalam undang-undang kita di Undang-Undang Wakaf 41 tahun 2004 di mana wakaf uang itu boleh pakai jangka waktu. Saya wakafkan uang saya untuk misalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun saya ambil lagi. Tapi manfaat dari investasi 5 juta itu, ya 5 tahun tadi itu dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat wakaf, orang miskin dan berbagai macamnya. Jadi unik sebenarnya di undang-undang wakaf kita itu bahwa menganut ya paham yang membolehkan wakaf muakkad ya pakai jangka waktu atau dikenal dengan istilah undang-undang kita adalah wakaf temporer dan wakaf permanen. Ya, permanen itu abadi, muabbad, dan temporer itu adalah muakkad pakai jangka waktu. Hadirin sekalian rahimallah, lalu kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang wakaf dan nazir dan muslim. Nah, ini menjadi menarik, ya. Wakaf boleh wakif boleh enggak non muslim? Nah, Muhairik misalnya seorang Yahudi di masa Rasulullah, dia pernah berwakaf, ya. Meskipun pada akhirnya kemudian dia terbunuh di perang Uhud seingat saya kalau tidak salah saya. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Itu menjadi landasan bahwa boleh wakaf dari non muslim. Tapi nazir boleh enggak Pak Indra? Nazir enggak boleh. Ya. Nazir itu di undang-undang wakaf kita disebutkan bahwa nazir itu tidak boleh, syarat nazir adalah muslim. Nah, ini menjadi menarik. Kita akan lihat dari sisi bagaimana dari sisi fikihnya, apa sebenarnya. Bahkan yang menarik bahwa ya itu tadi bahwa di dalam rukun wakaf ya, rukun wakaf tidak disebutkan nazir kan? Coba ada diperhatikan. Ada nggak dalam rukun wakaf nazir? Nggak disebutkan. Nah, itu tentu menjadi sangat menarik sekali. Kenapa nazir tidak disebutkan? Ternyata orang dulu dia yang berwakaf, dia pula yang mengelolanya. Kita lihat misalnya Umar bin Khattab ketika mewakafkan tanahnya di Khaybar. Maka dia dan keluarganya mengelola, atau kita kenal dengan istilah wakaf mustarak misalnya, perpaduan antara wakaf keluarga, wakaf ahli dengan wakaf khairi misalnya, yang itu banyak dilakukan di Mesir dan di banyak tempat. Nah, hadirin sekalian, lalu kemudian setelah itu kita bicara tentang wakaf orang berhutang. Boleh enggak orang berhutang berwakaf? Bukankah dia masih punya hutang? Kok dia berwakaf? Nah, ini menjadi menarik. Ya. Boleh enggak kira-kira gitu? Ataukah dia harus bayar hutangnya dulu? Atau mungkin ada toleransi dari para ulama kita. Boleh misalnya selama dia masih punya uang yang bisa diambil lagi dan berbagai macam. Lalu wakaf uang ini sudah ada fatwa ya, fatwa Majelis Ulamanya sudah ada tentang kebolehan wakaf uang tahun 2002. Nah, setelah itu baru kemudian di undang-undang juga sudah dibolehkan. Tapi tetap kita akan melihat kenapa apa alasan yang membolehkan dan apa alasan yang tidak membolehkan. Alasan yang membolehkan dia mengatakan ya kita mudharah, bahkan dia kita putar dia sebagai investasi. Ya. Bahkan hasilnya akan lebih banyak. Tapi paham yang mengatakan tidak boleh. Oh, nggak boleh. Karena wakaf itu harus baqaul ain, harus kekal. Bagaimana bisa dia baqo? Oh iya, kata yang membolehkan. Iya, memang dia tidak baqo, tapi nilai kan bertambah. Dulu 1 juta, tapi karena dia diinvestasikan bisa jadi 2 juta. Nah, itu menjadi perdebatan yang menarik. Lalu kemudian wakaf saham juga diperbolehkan dalam undang-undang wakaf kita. Nah, bagaimana wakaf saham ini? Apakah semua saham boleh diwakafkan atau cuma hanya saham syariah? Ya, lalu apanya kira-kira manfaatnya dan berbagai macamnya. Lalu kemudian kita kenal wakaf manfaat asuransi. Nah, ini menjadi menarik. Wakaf manfaat asuransi ini ada fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia misalnya. Ya, ada fatwanya dari MUI. Tapi persoalannya adalah syarat wakaf itu kan syarat wakif itu kan dia harus milik kan.
Nah, bagaimana manfaat asuransi? Manfaat asuransi itu baru bisa menjadi milik kalau dia sudah mati kan? Nah, itu menjadi problem kan? Bagaimana dari sisi fikihnya kira-kira gitu. Dan sekarang menjadi problem sering dibahas. Lalu kemudian wakaf hak cipta. Nah, hak cipta boleh enggak, Pendra? Ya di undang-undang diperbolehkan wakaf hak cipta. Misal saya punya buku lalu saya nggak mau ambil royaltinya, lalu saya wakafin, boleh nggak? Boleh. Ya, seperti Pak Habibie misalnya bikin pesawat lalu royaltinya dia nggak ambil, ya. Tapi tetap ngalir tuh kan pahalanya. Lalu wakaf air. Nah, kita kenal misalnya, boleh nggak di masanya Utsman bin Affan pernah mewakafkan sumur, ya kan? Nah, itu Masya Allah luar biasa kan, yang dibelinya dari seorang Yahudi dan kemudian diwakafkan untuk Islam. Saya pikir ada banyak lagi, tapi mungkin saya akan batasi sebatas itu. Tapi mungkin kalau ada nanti isu-isu intelektual, isu-isu kontemporer berkaitan tentang fikih wakaf ini, kita boleh mungkin rubah akan masukan. Dan ini belum fix banget, artinya belum masih bisa kemungkinan berubah mengikuti perkembangan isu-isu tentang berkaitan tentang wakaf di zaman saat ini atau di saat ini atau kontemporer hari ini. Saya pikir itu ada sekalian. Apa buku-bukunya? Buku-bukunya tentu akan banyak sekali ya. Bisa ada hukum wakaf ya. Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi ya, ada hukum wakaf ya. Dan ini boleh. Lalu kemudian ada wakaf produktif ya. Nah, gitu ya. Jadi punyanya Pak Jai. Ada wakaf tunai ini sebenarnya ini tulisan saya, ini tesisnya saya, tapi ditulis oleh menjadi bukunya Kementerian Agama ini ya. Tapi ini tesisnya Pak Hendra, satu buku ini tulisannya S2-nya Pak Hendra pada dasarnya. Tapi ini dicetak oleh Departemen Agama. Lalu apa lagi Pak Hendra? Saya pikir banyak lagi ya. Ada manajemen wakaf produktif lah, punyanya Monzer Cup, pakar wakaf Dr. Monzer Cup. Saya pernah ketemu dengan Monzer sekali di Jakarta. Ya, saya pikir itu nanti akan banyak lagi lah bisa Adik baca dan sangat berkembang lah bagi saya. Jadi ini saya juga ikut menyusun ini juga dari Kementerian Agama, pengembangan harta benda wakaf tanah ya. Ini kemarin yang terakhir di Padang dengan teman-teman Ditbang. Ada wakaf pemberdayaan wakaf produktif berbasis usaha. Tentu ini juga menarik. Nanti coba kita lihat nanti. Tanya jawab wakaf uang dari Kementerian Agama. Jadi ada banyak sekali. Saya pikir itu ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Mungkin sudah paham apa yang akan kita bahas dalam satu semester ini.